warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel saya yang pertama kali ini. Channel yang pertama kali saya buat, yaitu video yang pertama juga, yaitu video perkenalan diri saya. Nah, sebelum ini saya mengharap atau minta tolong kepada teman-teman untuk like, subscribe di bawah ini. Video ini untuk tugas aplikasi komputer. Jadi di sini video ini berisi perkenalan diri saya secara singkat dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah teman-teman ajukan di WhatsApp. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, sebelumnya saya mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Maya Miranti, biasa dipanggil Maya. Biasa keluarga itu memanggil saya Ranti. Nah, saya lahir di Sengawang 17 Februari 2000. Cita-cita saya menjadi seorang guru yang profesional. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, sekarang saya sebagai mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, yang langsung saja yang pertama yaitu dari Afif. Tujuan terbesar yang ingin dicapai. Tujuan saya yang ingin saya capai yang pertama yaitu menjadi orang yang sukses, tidak menyusahkan orang tua dan bisa mandiri. Itu saja. Nah, yang kedua pertanyaan dari Dila. Ada beberapa pertanyaan dari Dila. Yang pertama itu apa harapan Maya ke depannya? Harapan atau impian yang ingin saya capai untuk kedepannya yaitu yang pertama bisa bisa kuliah atau bisa lulus kuliah tepat waktu. Yang kedua bisa membanggakan kedua orang tua tanpa menyusahkannya lagi gitu. Dan yang ketiga itu bisa berbisnis bisa kayak membangun atau bisa membangun konveksi sendiri seperti itu. Oke, pertanyaan kedua dari Dila yaitu jenuh atau tidak sih semester 5? Pertanyaan itu sih kalau dari saya sendiri ada sedikit merasa jenuh karena pasti tahulah ya kalau misal udah pertengahan semester atau udah pertengahan tuh pasti akan merasa jenuh gitu dalam semester, apalagi udah semester 5. Tetapi dengan itu kita bisa bisa memikirkan lagi kenapa harus kita hilang semangat ataupun jenuh. Ingat orang tua yang di kampung atau ingat orang tua yang di rumah, dia mempercayakan diri kita untuk menuntut ilmu ataupun untuk bisa kuliah dengan tepat waktu atau lulus kuliah dengan tepat waktu. Dari situ kita bisa menumbuhkan semangat kita untuk belajar atau untuk kuliah lagi. Oke, seperti itu jawaban dari saya. Dan pertanyaan yang ketiga itu hobi. Apa hobi saya? Nah, hobi saya sih banyak sih. Yang pertama itu ada membaca novel, cerpen, dan biasa Wattpad. Nah, itu hobi saya. Kedua itu mendesain. Bukan juga hobi sih, tapi suka gitu. Mau melihat atau mau mencoba hal-hal yang baru. Dan yang ketiga itu suka makan atau mengemil. Nah, berhubung teman-teman menanya hobi saya, jadi di sini saya akan memperkenalkan makanan yang enak ataupun yang bisa cocok untuk ngemil. Nah, ini namanya basreng cabai hijau. Ini sangat cocok untuk teman-teman ngemil tengah malam ataupun pas ngerjakan tugas. Ini cocok banget dan juga saya suka dengan kerupuk ini. Dan pertanyaan Dila yang keempat itu cita-cita terbesar dan pengen diwujudkan. Nah, cita-cita yang terbesar saya itu
ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Itu cita-cita terbesar saya, belum saya capai, dan insya Allah doakan saja semoga bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Itu cita-cita terbesar saya selain menjadi guru. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua dari Sabila. Hal apa yang membuatmu mudah untuk menangis? Hal apa yang membuat saya mudah menangis? Nah, hal yang membuat saya menangis tuh, yang mudah menangis tuh seperti kayak muhasabah ataupun renungan tentang kedua orang tua. Nah, itu yang sangat mudah membuat saya menangis. Seperti itu. Dan pertanyaan dia yang kedua itu, sebutkan hal yang membuatmu tidak percaya diri. Menurut saya hal yang membuat saya tidak percaya diri itu seperti ingin tampil di depan orang banyak. Itu kayak seperti apa ya, apakah saya cocok gitu untuk tampil di depan orang banyak, seperti itu. Dan juga biasa bergaul sama teman-teman yang bisa dikatakan lebih pintar ataupun lebih cerdas dari saya. Di situ rasa tidak percaya diri gitu, bisa gaul sama mereka. Dan cara mengatasinya itu kita cari kenapa sih dia bisa pintar atau dia bisa cerdas seperti bisa cerdas gitu. Nah, dari situ saya cari apa sih yang membuat dia bisa cerdas dan ataupun bisa mengembangkan bakatnya dari situ. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat dari Tania. Itu mengapa kamu apakah kamu suka meluangkan waktu untuk dirimu sendiri walaupun sekedar istirahat dari rutinitas? Nah, ini pertanyaannya sangat sering saya lakukan untuk meluangkan waktu dari rutinitas saya sehari-hari. Yang pertama itu biasa kayak nonton dan juga jalan-jalan. Itu membuat kayak masalah yang kita emban tuh rasa hilang seketika gitu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hazira, mengapa kamu minat untuk ikut organisasi khususnya Tarbawi? Nah, dari SMA saya tuh udah suka ikut organisasi, contohnya organisasi pramuka maupun rohis. Dan di kampus ataupun di masa perkuliahan lah saya akan lanjutkan gitu ke organisasi yang saya ikuti, contohnya di Tarbawi. Dari saya ikut di SMA tuh ikut rohis, jadi ke perkuliahan itu saya masuk ke Tarbawi ataupun LDK. Nah, kenapa saya suka ikut organisasi? Jadi di situ kita bisa mengembangkan bakat kita ataupun skill kita. Jadi bisa mengembangkan public speaking kita juga, dan banyak pengalaman dari organisasi, karena di masa perkuliahan ataupun di sekolah tuh tanpa organisasi itu kita tidak bisa kayak jalan-jalan ataupun sedikit pengalaman gitu, seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan dari Kak Nur. Terima kasih Kak Nur. Pertanyaannya, masa kecilmu apa sih yang sangat sulit untuk dilupakan? Masa kecil yaitu bermain sepak bola atau mandi di sungai itu. Nah, seperti itulah yang tidak masih membekas gitu. Terus pertanyaannya, makanan apa yang kamu pengen banget tapi belum kesampaian? Makanan yang pengen saya makan tuh kayaknya yang belum tercapai itu enggak ada lah. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Hani. Nah, definisi sukses menurut kakak itu seperti apa? Nah, menurut saya definisi sukses itu seperti kita kayak berhasil tanpa orang tua, tanpa uang orang tua gitu. Seperti itu kesuksesan yang definisi saya. Dan juga kita tuh bisa mandiri dan bisa mengembangkan bakat kita. Nah, seperti itu definisi sukses dari saya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman
yang belum dapat saya jawab pertanyaannya, mungkin bisa